Kebijakan politik masa Orde Baru. Latar belakang masa Orde Baru. Orde Baru adalah tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa, dan negara Republik Indonesia yang diletakkan kepada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintahan Orde Baru ini dimulai sejak tahun 1966 sampai dengan 1998 dengan adanya Surat Perintah 11 Maret. Pada tanggal 27 Maret 1968, Soeharto diangkat sebagai presiden. Sampai hasil pemilu ditetapkan pada tanggal 10 Maret 1983, beliau mendapat penghargaan sebagai Bapak Pembangunan Nasional. Nama Orde Baru digunakan untuk membedakan pemerintahan Soeharto dengan pemerintahan sebelumnya. Lantaran pemerintahan Orde Baru dengan Orde Lama tidak jauh berbeda, sama-sama menggunakan sistem political and role sharing and partnership atau hubungan kemitraan antara sipil dan militer. Kehidupan politik masa Orde Baru. Kalau kita berbicara soal Orde Baru, pasti yang teringat adalah nama Soeharto. Ya, Orde Baru dipimpin oleh Soeharto. Selama 32 tahun masa kepemimpinannya, banyak kebijakan yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap berjalannya negara kita ini, mulai dari kebijakan politik maupun kebijakan ekonomi. Kebijakan politik yang dikeluarkan terbagi menjadi dua, yaitu kebijakan politik dalam negeri dan kebijakan politik luar negeri. Kebijakan politik dalam negeri yaitu pada saat 1. Pelaksanaan Pemilu 1971. Pemilu yang sudah diatur melalui SIMPR 1967 yang menetapkan pemilu akan dilaksanakan pada tahun 1971 ini, berbeda dengan pemilu pada tahun 1955. Pada pemilu ini, para pejabat pemerintahannya berpihak kepada salah satu peserta pemilu, yaitu Golkar. Dan kamu tahu, Golkarlah yang selalu memenangkan pemilu di tahun selanjutnya, yaitu tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. 2. Penyederhanaan partai politik. Penyederhanaan partai politik menjadi 2 partai dan 1 golongan karya, yaitu penataan stabilitas politik, pembubaran PKI, dan organisasi masanya. Kita tentu mengetahui Partai Komunis Indonesia merupakan salah satu partai yang dilarang oleh bangsa Indonesia. Selain bertentangan dengan falsafah negara Pancasila, PKI juga dianggap bertanggung jawab atas peristiwa gerakan 30 September 1965. Oleh karena itu pula, langkah awal Presiden Soeharto telah membubarkan PKI beserta organisasi masanya. Pembubaran PKI dan organisasi masanya dimulai sejak Lekjen Soeharto mendapat mandat Surat Perintah 11 Maret. Melalui legitimasi tersebut, ia mengambil beberapa tindakan untuk menjamin keamanan dan stabilitas pemerintah. Pada tanggal 12 Maret 1966 keluar surat keputusan yang berisi pembubaran dan larangan bagi PKI serta ormas-ormas yang bernaung dan berlindung atau senada dengannya untuk beraktivitas di wilayah Indonesia. Keputusan ini kemudian diperkuat dengan keputusan Presiden Pangri Abri Mandataris MPR nomor 1/3/1966 tanggal 12 Maret 1966. Pada tanggal 18 Maret 1966,
Lejen Soeharto mengamankan 15 menteri yang dinilai terlibat dalam gerakan 30 SPKI. Setelah itu, ia memperbaharui kabinet Dwi Kora yang disempurnakan dan membersihkan lembaga legislatif, termasuk MPRS dan DPRGR. Penyederhanaan partai politik. Penyederhanaan partai politik masa pemerintahan Orde Baru hasil penyederhanaan partai politik 1973. Penyederhanaan atau penggabungan isi partai pada tahun 1973 merupakan kebijakan Presiden Soeharto untuk menciptakan stabilitas politik, kehidupan bangsa dan bernegara. Kebijakan ini dianggap menjadi syarat utama dalam pencapaian pembangunan ekonomi Indonesia Orde Baru. Diharapkan tidak lagi bernotasi pada ideologi serta politik, tetapi pada program ekonomi. Menurut pemerintah Orde Baru, tidak stabilnya politik yang terjadi pada masa sebelumnya, yaitu Orde Lama, disebabkan oleh kepartaian. Diketahui juga partai politik di saat itu sangat banyak, hingga menimbulkan banyak ideologi dan sekaligus kepentingan partai politik sulit terkontrol. Dan akhirnya timbul gerakan-gerakan yang membahayakan bangsa dan negara. Hal tersebut yang melatar belakangi perlunya melakukan fusi terhadap kendaraan politik tersebut. Fusi partai tahun 1973 oleh pemerintah tidak serta didasarkan pada persamaan ideologi, tapi pada persamaan program, sehingga diharapkan dapat membantu pemerintah untuk bersama-sama membangun Indonesia lebih baik. Partai-partai yang dimaksud adalah 1. Partai Persatuan Pembangunan. Partai ini berlandasan nilai-nilai Islam gabungan. Partai-partai ini antara lain NU, Parmusi, PSII, dan PNTI. 2. Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. Partai ini berlandasan pada nasionalisme gabungan. Partai ini antara lain PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Partindo. 3. Golongan Karya. Organisasi ini sudah ada sejak 1964. Seperti namanya, golongan karya dianggap sebagai wadah orang-orang dianggap tidak berpolitik dan lebih memperdepankan karya tergantung latar individu tersebut, mulai dari sastrawan, petani, TNI, dan lain-lain. 4. Dewi fungsi ABRI adalah perang anda ABRI sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan sebagai kekuatan sosial politik. Sebagai kekuatan sosial politik, ABRI diarahkan untuk mampu berperan secara aktif dalam pembangunan nasional. ABRI juga memiliki wakil dalam MPR yang dikenal sebagai Peraksi ABRI, sehingga pendudukannya pada masa Orde Baru sangat dominan. 5. Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau P4 atau Eka Prasetya Pacakarsa bertujuan untuk memberi pemahaman kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai Pancasila. Semua organisasi tidak boleh menggunakan ideologi selain Pancasila. Bahkan dilakukan penataran P4 untuk para pegawai negeri sipil. Kebijakan politik luar negeri Indonesia antara lain 1. Indonesia kembali menjadi anggota PBB pada saat Indonesia keluar dari PBB tanggal 7 Agustus 1965. Indonesia terkucil dari pergaulan internasional dan menyulitkan Indonesia secara ekonomi maupun politik dunia. Keadaan ini kemudian meneror Indonesia untuk kembali menjadi anggota PBB. Berdasarkan hasil sidang DPRG pada tanggal 28 September 1966, Indonesia resmi aktif kembali menjadi anggota PBB. 2. Pemulihan hubungan diplomatik dengan Malaysia dan Singapura dan pemutusan hubungan dengan Tiongkok.
Pada tahun 1965 terjadi kontroversi antara Indonesia dengan Malaysia dan Singapura untuk memulihkan hubungan diplomatik. Dilakukan penandatanganan perjanjian antara Indonesia yang diwakili oleh Adam Malik dan Malaysia yang diwakili oleh Abdul Razak. Pada tanggal 11 Agustus 1966 di Jakarta. Pemulihan hubungan diplomatik dengan Singapura melalui pengakuan kemerdekaan Singapura pada tanggal 2 Juli 1966. 3. Memperkuat kerjasama regional dan internasional. Indonesia mulai memperkuat kerjasama baik regional maupun internasional dengan melakukan beberapa upaya, yaitu kehidupan ekonomi. Pemerintah Orde Baru memiliki slogan yang menunjukkan fokus utama mereka dalam memperlakukan kebijakan ekonomi, yaitu Trilogi Pembangunan. Trilogi Pembangunan adalah wacana pembangunan nasional yang direncanakan oleh pemerintahan Orde Baru di Indonesia sebagai landasan penentuan kebijakan politik, ekonomi, dan sosial dalam melaksanakan pembangunan negara. Tujuan dari trilogi pembangunan yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Isi dari trilogi pembangunan itu sendiri yaitu 1. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. 2. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. 3. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan tanpa dasar, trilogi pembangunan dibuat karena Indonesia mengalami inflasi yang sangat tinggi pada awal tahun 1966, kurang lebih sebesar 650% setahun. Beberapa kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pada masa Orde Baru adalah Revelita atau Rencana Pembangunan 5 Tahun. Adalah satuan perencanaan yang dibuat oleh pemerintah Orde Baru di Indonesia yang dilaksanakan selama 30 tahun masa jabatan Soeharto. Program ini menerapkan pembangunan terpusat untuk ekonomi makro yang ada di Indonesia. Pemerintah menyusun rencana 5 tahun yang bertujuan untuk meningkatkan sarana ekonomi, kegiatan ekonomi, serta kebutuhan sandang dan pangan. Revelita ini akan dievaluasi selama 5 tahun sekali. Revelita dilaksanakan 6 kali. Yang pertama ada Revelita 1, dilaksanakan pada tanggal 1 April 1969 sampai 31 Maret 1974. Sasaran utama yang hendak dicapai adalah pangan, sandang, papan, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Pertumbuhan ekonomi berhasil naik 3-5,7%, sedangkan tingkat inflasi menurun menjadi 47,8%. Namun, kebijakan pada masa Revelita 1 dianggap menguntungkan investor Jepang dan golongan orang-orang kaya. Hal ini memicu timbulnya peristiwa malapetaka 15 Januari atau bisa disebut dengan malari. Selanjutnya, Revelita 2 dilaksanakan pada 1 April 1974 sampai 31 Maret 1979 yang menitiberatkan pada sektor pertanian dan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. Yang kemudian Revelita 3 dilaksanakan pada 1 April 1978 sampai 31 Maret 1984 yang menekankan pada trilogi pembangunan dengan menekankan pada asas pemerataan. Selanjutnya, Revelita 4 yang dilaksanakan pada 1 April 1984 sampai 31 Maret 1989 yang menitiberatkan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dengan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin sendiri. Yang kelima
adalah Revalita 5 yang dilaksanakan pada 1 April 1989 sampai 31 Maret 1994 yang menitiberatkan pada sektor pertanian untuk memantapkan swasembada pangan, meningkatkan produksi pertanian, menyerap tenaga kerja, dan mampu menghasilkan mesin-mesin sendiri. Dan yang terakhir, Revalita ke-6 dimulai pada tahun 1994. Pembangunan berfokus pada sektor ekonomi, industri, pertanian, dan peningkatan sumber daya manusia. Selanjutnya adalah revolusi hijau. Pada dasarnya adalah suatu perubahan cara bercocok tanam dari cara tradisional ke cara modern untuk meningkatkan produksi pertanian. Umumnya dilakukan 4 usaha pokok yang terdiri dari 1. Intensifikasi, yaitu penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi pertanian. Yang kedua, ekstensifikasi, yaitu perluasan lahan pertanian untuk memperoleh hasil pertanian yang lebih optimal. Yang ketiga, diversifikasi, yaitu keanekaragaman usaha tani. Yang keempat, yaitu rehabilitasi, yaitu pemulihan data produktivitas sumber daya pertanian yang sudah krisis.